Juragan, ini masih bareng Om Jin. Dan sekarang Om Jin berkesempatan mampir ke tempatnya rekan Om Jin. Masih satu komunitas di Kopi Bali. Bang Rudi, coba diperkenalkan dulu deh nama Bang Rudi dan ininya. Oh iya, nama saya Rudi Sitompul ya. Kebetulan sama Om Jin kita tuh satu komunitas pariwisata. Yep. Dan saat ini Om Jin ke tempat saya lagi coba-coba kopi ceritanya. Wow, mantap. Nah, jadi ini kita sekarang ada di garase yang berubah menjadi coffee shop ini, Bang Rudi ya. Jadi meskipun sederhana, namun kesan coffee shopnya dapat Juragan. Karena tadi Om Jin tuh langsung lihat apa ya, live presentation bagaimana seorang Bang Rudi yang Om Jin kenal itu adalah pelaku pariwisata ya, penggiat pariwisata. Kalau butuh transport itu biasa ke Bang Rudi ini larinya. Sekarang bisa dengan fasih, dan menurut Om Jin sih ini sudah levelnya udah seorang barista ini sebenarnya Bang Rudi. Nah, jadi ini kita korek-korek dikit, kita akan mencoba mencari tahu apa sih kegiatan Bang Rudi selama pandemi sekarang. Yang jelas kita tahu aktivitas di pariwisata kan sudah pasti nggak ada Bang ya? Iya, benar banget. Sudah pasti nggak ada. Jadi kasih bocoran sedikit ke kami, apa sih aktivitasnya Bang Rudi selama masa pandemi ini sampai kok skill membuat kopinya ini kok kayak barista gitu loh Bang. Boleh dijelasin mungkin sekilas? Ya, buat teman-teman semua sebenarnya mungkin ini salah satu faktor ya, faktor pandemi ini yang membuat kita jadi lebih kreatif ya. Kadang kan manusia mungkin di saat mereka sudah tertekan, terdesak, ide-ide itu muncul Om. Ya, kadang ada kreatif ya. Dipaksa kreatif. Dan puji Tuhannya menjadi kreatif. Nah, jadi saya pernah sempat baca statement ya, ada yang menulis gini. Saat pandemik ini kamu harus menemukan sesuatu, minimal satu. Jika kamu tidak menemukan sama sekali, berarti kamu memang tidak ngapa-ngapain katanya. Nah, ini menarik buat saya. Nah, saya temukan salah satunya adalah membuat kopi. Ya, membuat kopi. Nah, kebetulan sebenarnya saya ini penikmat kopi Om. Aslinya penikmat kopi? Iya, hanya penikmat kopi. Jadi saya cuma suka nikmatin, saya bikin sendiri dan saya minum sendiri biasanya. Seperti itu. Nah, tadi saya lihat ketika ini Bang Rudi, ini hasil racikannya Bang Rudi loh Juragan. Iya. Jadi ketika Bang Rudi meracik kopi, itu saya lihat ada timbangan diagram itu ya. Timbangan, kemudian kopinya pun dari kopi beans ya, bukan kopi bubuk ya. Iya. Dan kayaknya peralatannya tuh udah siap banget gitu loh. Ini skill baristanya ini emang sudah ada dari dulu, cuman dulu terpendam karena aktif di pariwisata, atau baru belajar nih bener-bener seketika ketika pariwisata lumpuh, Bang Rudi langsung dapat skill baru ini? Iya, jadi sebenarnya bisa dibilang saya baru belajar ya teman-teman ya di sini ya. Tapi tadi kembali ke yang tadi, saya kan penikmat kopi itu. Penikmat kopi aslinya. Jadi saya suka nikmatin kopi tanpa ya cerita-cerita. Yo Juragan, sorry tadi ada kesalahan teknis Bang. Jadi tadi lanjut lagi nih jawaban Bang Rudi, skillnya ini kan skill baru nih. Bisa dilanjutkan bagaimana dari skill baru ini Bang Rudi bisa sampai mendalami dan serius banget di sini. Itu anaknya Bang Rudi. Saya Bang, lanjutkan. Ya, jadi memang ini skill baru ya. Jadi ya di saat pandemi ini saya menemukan satu lah skill untuk meracik kopi ya. Sebenarnya tekniknya sederhana ya. Mungkin karena saya menikmati kopi, jadi saya menikmati meraciknya. Benar. Nah, dari sini saya mendapatkan ada banyak rasa baru jadinya nih. Terus juga lebih kenal kopi-kopi baru lagi. Sebenarnya kopi udah lama ya, maksudnya lebih kenal berbagai jenis lagi. Jadi saya penasaran tuh. Lebih mendalami lebih mendalami. Jadi saya penasaran, ini kalau kopi dari sini itu gimana sih rasanya? Kopi dari sini gimana sih rasanya? Jadi mau nggak mau saya mulai ikut lah dalam komunitas mulai dari petani kopi, penjual kopi. Di situ saya nanya-nanya juga. Ya, jadi nanya-nanya. Dan memang karena saya udah mulai menikmatinya, ya saya terusin sampai akhirnya saya mencoba untuk menjualnya. Iya. Berarti ini awalnya dari sesuatu yang Bang Rudi ini sukai dulu ya, cintai dulu, penikmat kopinya dulu ya. Akhirnya karena musim pandemi ini mencoba mewujudkan mungkin ya sebuah skill untuk membuat kopi. Yang saya tertarik dari Bang Rudi ini, tadi Bang Rudi menjelaskan sampai ini kopi dari daerah sini rasanya agak pahit, kalau dari daerah sini rasanya agak asam
itu otodidak ya belajarnya Bang? Iya, lebih ke coba-coba sendiri ya. Oh ya, coba dulu ya, berarti. Coba. Jadi sebelum saya untuk menjualnya, misalnya saya mau meracik sesuatu, biasanya saya undang teman-teman tuh untuk mencobanya, ya kan, yuk ke tempat saya yuk, sekalian kita sambil santai di garasi, kita ngopi-ngopi. Nah, setelah itu ya saya coba sendiri gitu. Tapi sebelum saya memberikan ke teman untuk dicoba, itu biasanya sudah saya coba dulu gitu. Ya, jadi saya coba yang menurut saya rasanya enak, ya pas dulu saya akan tawarin ke teman-teman. Ya, jadi yang nggak enak tuh saya nggak tawarin kan. Jadi yang udah saya coba-coba beberapa yang sudah enak itu baru saya ajak teman-teman untuk ngopi bareng. Mantap sekali. Nih kopi susu buatan Bang Rudi nih. Yo juragan, tadi ada ini lagi nih, ada iklan. Jadi tadi sampai Bang Rudi mencoba dulu kopinya, lalu ditawarkan ke teman. Iya. Dan respon teman-teman seperti apa kira-kira setelah mencoba kopi Bang Rudi? Nah, ini yang uniknya nih Om. Jadi kita bicara tentang kopi itu bukan bicara pakem enak semua orang suka ya. Iya. Nah, selera kayaknya. Iya benar. Nah, kopi ini kan berbicara tentang selera ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa pastikan apa yang kita rasa enak tuh pasti dia suka juga. Setuju. Yang saya ambil adalah garis tengahnya Om. Jadi garis tengahnya adalah yang mana yang paling digemari. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya karena kan saya sudah mulai menjualnya Om. Ya, jadi saya mau jual kopi susu kekinian juga. Yang semuanya itu racikan sendiri Om. Nah, semuanya itu hasil saya racik sendiri. Dan setelah saya coba-coba, yang mana yang diminati oleh orang-orang. Nah, itulah yang menjadi pakemnya untuk saya jual. Ya, tapi untuk masalah selera, ya untuk teman-teman yang datang ke sini bisa request sesuai dengan permintaan teman-teman. Ya, jadi saya mau yang begini dong. Oh yaudah kita tambahin aja ininya. Kalau sudah sampai bisa request nih skillnya udah barista asli ini sebenarnya. Ya Bang udah bisa request, Bang saya mau yang pahit. Bang Rudi udah tahu nih kopi dari daerah mana yang pahit. Ya, jadi sudah seperti itu ya. Mantap. Nah Bang, seperti yang kita ketahui segmen market kopi ini kan boleh dibilang secara global jadi dua nih ya, dibelah jadi dua. Satu pecinta kopi kekinian. Nah, biasanya anak muda nih yang suka kopi kekinian dan ini sudah brandnya udah marak nih di mana-mana ada nih. Yang satu lagi kopi tradisional Bang, yang memang kopi tradisionalnya lebih mengedepankan kayaknya lebih ke pahit kopinya gitu loh. Nah, dan ini memang dua segmen yang masing-masing marketnya berbeda. Kekinian ini lebih anak muda, yang tradisional yang benar-benar yang sudah agak tua nih. Boleh dibilang seperti itu. Arahnya kopinya Bang Rudi sendiri dari ke mana nih? Kekinian atau ke tradisional? Tradisional. Jadi arahnya kopi coret sendiri, jadi namanya kopi coret. Namanya belum ya tadi. Oh iya, sampai lupa ya. Jadi namanya kopi coret ya. Jadi arahnya kopi coret ini sebenarnya ke depannya tetap menjaga keaslian kopi. Oh, lebih ke tradisional ya? Jadi ke tradisional. Tapi kita juga berusaha untuk menjawab kebutuhan akan iklan dulu sebentar. Siap juragan, kita lanjut lagi nih. Tadi motor saya menghalangi jalan, jadi harus dipindahin dulu. Nah, lanjut nih Bang. Jadi lebih ke nanti arahnya ke tradisional. Iya. Nanti konsep bisnis yang Bang Rudi ingin lakukan ini apa? Apakah kayak punya sewa ruko, kemudian dipasarkan secara on the spot gitu ya, atau nanti franchise di mana-mana ada gitu? Jadi gini Om. Saya sih punya mimpi Om, bagaimana rencananya ke depan itu kopi coret ini bisa berdampak bukan hanya untuk pencinta kopi saja, tapi juga bisa membantu dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan Om. Ya, mimpi saya tentang kopi coret ini, saya tidak bermimpi untuk bikin satu kopi coret yang besar. Untuk saya sendiri, tiap daerah itu besar-besar, saya nggak punya mimpi seperti itu. Saya bermimpi bagaimana kopi coret cukup mungkin 1 atau 2 saja tiap provinsinya. Misalnya saya akan membuat franchise. Ya, franchise ini yang saya buat dengan keinginan saya adalah supaya setiap orang-orang itu bisa juga turut bekerja. Ya, bekerja layaknya usaha dia sendiri Om. Ya, jadi saya ingin setiap orang itu juga bisa berusaha ya. Misal menjual kopi, ya mereka cukup beli produk dari kami, ya mereka bisa jualan dan kami ajarin mereka bagaimana cara jualan kopinya. Ya, jadi kita tuh nggak cuma hanya untuk membuat saja, tapi mereka untuk kita lepas sendiri enggak. Tapi kita ajarin caranya gimana, takarannya seperti apa, ya seperti apa. Dan kalau memang ini terwujud, kita juga akan usaha pastinya setiap
orang-orang yang mengambil atau berusaha bersama-sama Kopi Coret sampai mengambil franchise-nya Om ya, kita akan usaha untuk mengiklankan juga produknya dia. Jadi Kopi Coret tuh ada di mana aja sih? Ya, seperti itu kan. Jadi otomatis secara nggak langsung produknya mereka juga kita pasarkan. Iya benar-benar. Konsepnya menarik sebenarnya Bang. Dalam artian ini membuat siapapun yang menjadi partner Kopi Coret ini merasa memiliki ya. Bahkan juga tadi Bang Rudi bilang akan mengajari. Jadi ini akan ada edukasi secara gratis ya Bang ya. Itu luar biasa hebat sebenarnya. Tinggal nanti pakem dari apa istilahnya Kopi Coretnya biar taste-nya tetap terjaga, kualitas tetap terjaga. Gimana sih maksudnya itu harus tetap dijaga gitu loh Bang, kualitas dari biji kopinya, kemudian rasanya, takarannya itu harus Bang Rudi tetap jaga. Jadi dengan adanya kualitas itu saya yakin sih lebih mudah memasarkan. Karena pada dasarnya kopi itu nikmat ya Bang ya. Bagi pencinta kopi itu pasti nikmat sekali. Ini pertanyaan iseng-iseng nih Bang. Bang Rudi kan setahu saya Bang pariwisata ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ini nanti kalau pariwisata udah bangkit, permintaan transport kembali ada tour mungkin, kira-kira dengan berjalannya Kopi Coret ini nanti langkah ke depannya Bang Rudi ini apa kira-kira? Wah ini menarik nih ya. Jadi gini, waktu saya meracik kopi ini, mulai dari saya sebagai penikmat, saya racik sendiri, saya nikmati sendiri, mulai saya jual, saya buat namanya seperti ini, sampai logonya juga sudah ada. Dari situ saya sudah fokus gitu. Jadi dari situ saya sudah fokus bahwa usaha ini adalah bukan usaha yang musiman gitu. Benar. Ini karena saya pandemi sih saya seperti ini aja, habis itu saya enggak bukan bisnis pengganti ya. Jadi ini adalah bisnis yang memang karena hobi juga bisa dibilang. Jadi karena saya hobi, saya jalani nih bisnisnya juga. Nah, seperti jadi kedepannya setelah misalnya pariwisata sudah normal kembali, Kopi Coret akan terus berjalan. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana cita-cita saya mau punya itu mimpi, saya punya mimpi seluruh provinsi di Indonesia kalau bisa ada Kopi Coret. Minimal semua satu atau dua satu atau dua, nggak usah banyak. Jadi fungsinya adalah, dan juga ini Om uniknya, saya berkomitmen untuk menjual kopi Indonesia. Hanya kopi Indonesia. Membantu petani kopi Indonesia. Tepat sekali. Jadi kita berkomitmen menjual hanya kopi Indonesia. Jadi ya nanti kedepannya saya rasa ini bisa dihubungkan juga dengan pariwisata Indonesia ya Om ya. Seharusnya bisa, kan sudah ada kopi agrotourism itu Bang. Jadi kayaknya lahan-lahan kopi baik dari lahannya sampai ke bijinya itu bisa berhubungan. Kalau biji kopinya bisa souvenir ya. Souvenir, kalau lahannya bisa agrotourism seperti yang banyak di Bali kan. Ini luar biasa Bang. Berarti sudah fokus lah Bang ya. Sampai nanti pariwisata bangkit, ini jalan beriringan. Jalan beriringan. Saya pikir udah nyaman di pariwisata, bakal lanjut ke pariwisata lagi. Kopi Coret sampingan aja. Ini fokus ya. Nah, ini kenapa saya adakan diskusi ringan sama Bang Rudi, karena Bang Rudi ini saya lihat sebagai salah satu sosok atau orang yang ketika terjadi pandemi tanpa babi bu sudah ada Kopi Coret ya Bang ya. Jadi actionnya cepat banget dan sudah berjalan tuh Kopi Coretnya online dan offline. Jadi sampai online dan offline-nya pun sudah ada gitu loh. Jadi ini benar-benar actionnya sangat cepat dan bisa jadi inspirasi mungkin buat teman-teman lainnya. Dan skill ngopinya pun itu didapat secara otodidak ya Bang ya. Hebat. Dan ya pokoknya salut deh saya sama Bang Rudi ini. Luar biasa lah. Ini kopi buatannya ngomong-ngomong enak loh Bang. Kita ngopi dulu. Terima kasih banyak loh Bang Rudi waktunya. Semoga Kopi Coret makin sukses. Amin. Kalau teman-teman ada yang mau berkonsultasi, berdiskusi, sharing seputar kopi, bisa ya Bang ya? Iya bisa, cerita-cerita kopi ya. Cerita kopi. Siapa tahu nyambung kok, Bang Rudi mencari partner untuk mengembangkan Kopi Coret mungkin. Boleh juga nih, ide bagus ya. Ya kalau ada yang penting satu visi dulu aja ya Om ya. Visi dulu. Karena kalau kita memulai sebuah bisnis kan bukan bicara tentang hanya modal aja. Setuju. Modal dan untung modal untung, jadi bukan hanya itu ya. Tapi kalau ada kesamaan visi itu akan membuat kerjasama itu jadi panjang Om. Pastinya. Tapi ini benar-benar mencari partner berarti nih.
Iya benar. Wah, mantap sekali. Tapi kopi coret sudah mulai sering berseliweran loh di timeline Facebooknya saya nih. Sudah mulai banyak yang ngomongin kopi coret. Ini sudah dapat izin ini toh dari apa? UMKM. UMKM. Ya, jadi produk kita itu luar biasa. Dari produk Juragan ya. Oh, dari produk Ya, Juragan. dari produk Juragan. Nah, ini ada, ya kan ini termasuk kan kita izin UMKM-nya Juragan. Ya. Ini actionnya luar biasa cepat, sampai izin pun sudah didapat sama Bang Rudi. Ini luar biasa Bang, salut saya sama Bang Rudi. Semoga nanti usaha kopinya lebih lancar ya. Amin. Meskipun di garasi rumah, ini sudah cukup nyaman kok ya, dengan suasana ngopinya udah dapat. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Bang Rudi langsung membuatkan kopi buat kita dan bisa request. Bisa request. Ini saya akan kesini lagi nih, next time mau request kopi Toraja. Boleh. Ada. Ada. Wah, mantap. Bang Rudi, kita salam kopi susu dulu. Mantap. Salam kopi susu.